Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tampil mukanya, segera ditampilkan karena sudah salam. Mbak Salsabila, mana? Mbak Anissa Nifahmi, Mbak Helmalia, Helmalia masih di kamar mandi, Pak. Tadi izin ke saya. Tidak ada, Pak. Mbak Mas Opmi ya, Mas ya, Opmi, Salsabila, Okmi perempuan, Pak. Mohon oh maaf. Mbak Aula, tampilkan mukanya. Ilfi, yang sudah. Helmalia Alfit, Inamaya Sabara, Widya Rohatul. Hadir, Pak. Ya, tampilkan mukanya dong. Widya, Silvi, Muhammad Rijal. Kalau belum siap tampil muka, jangan connect. Jangan masuk. Karena sudah salam. Harusnya tampil mukanya. Bisa aja saman masuk, ditinggal mandi, kirain saya ngomong sendiri. Sudah? Mbak Helmalia, Salsabila. Kalau belum tampil muka, akan saya remove. Helmalia. Kalau belum siap ya. Kalau belum siap, nggak usah connect ya. Nanti nyusul gitu aja daripada cuma nampil nama. Mas, Mbak ya. Rizka Maulida. Sebab kita mau mulai doa bersama itu yang benar. Kalau belum bisa masuk, nggak usah masuk. Doa itu penting di awal itu. Kalau nggak berdoa, sama menjamin nggak bisa menjamin lulus. Ilmu nggak bisa masuk. Muslifatul Jannah.
Ya. Jadi ada 30 mahasiswa yang nggak masuk 2. Udah siap kan pagi ini kuliah? Lahir batin toh. Kalau sampean belum siap, ilmu itu nggak akan pernah masuk ke otak sampean. Jadi harus siap lahir batin. Lebih baik nggak usah masuk daripada ilmu itu cuma lewat karena sampean juga nggak serius mengikuti kuliah. Saya belum dipanggil, Pak. Memang belum di absen. Absensi kan mandiri langsung ke attend. Saya nggak absen satu persatu. Saya hanya manggil yang belum tampil mukanya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapatnya kita pahami. Tidak sekedar keluar masuk lewat numpang lewat aja, sehingga zaman benar-benar memahami, tidak ada alasan untuk tidak paham pada waktu setelahnya, karena seringkali sampean nggak paham minggu lalu padahal sudah saya kasih waktu untuk bertanya, atau mungkin terlambat, berarti ya resiko bagaimana caranya untuk mengikuti. Mari sama baca Fatihah, semoga apa yang kita baca nanti bisa mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan paham. Semoga dengan Fatihah nanti juga kita bisa mengerjakan ujian, baik UTS maupun UAS dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita diluluskan di kuliah ini, sehingga kita tidak akan mengulang di statmat tahun depan. Ala hadin yahu ala kulli muslih al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sesi pertama kita membahas soal tugas yang cuma 1 soal dalam waktu 1 jam. Kalau masih ada yang salah, alasan masalah waktu, itu alasan yang nggak tepat. Ada alasan waktunya kurang panjang, berarti saya kasih waktu setahun, tahun depan ngerjakan lagi. Cuma 1 soal, masa bisa mengerjakan. Ini sudah masih mudah untuk tugas itu, karena di waktu yang 1 jam cuma 1 soal, apalagi itu bisa dikerjakan bareng misalkan. Tapi paham. Tapi nanti UTS jangan harap seperti ini. Lebih susah semuanya minal awalil akhir, dari binomial hingga sawa gamma. Sampai gamma yang akan kita pelajari ini. Oke, saya tawarkan siapa yang mau membahas untuk Poison terlebih dahulu. Silahkan. Saya mau mencoba, Pak. Ya. Saya mau mencoba. Mbak Fahma. Iya. Ya, silahkan. Di share screen kalau memang punya filenya, atau di tulisan tangan ditampilkan di kamera. Ya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Sudah. Ya, saya akan membahas soal nomor A. Soalnya diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Jika di suatu kota jumlah orang yang divaksin 10.000 orang, hitung peluang kurang dari 5 orang yang mengalami shock. Sehingga diketahui N-nya 10.000, kemudian peluangnya 0,0005
lambdanya yaitu N kali P sama dengan 5. Kemudian dimasukkan ke rumus lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial, hasilnya 0,44049. Cukup. Silakan dikomentari pertanyaan atau barangkali ada yang tidak sependapat. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan pertanyaannya kurang dari 5. Kenapa 5-nya ikut? 5-nya nggak ikut. Oh iya. Jelasin 5 itu apa? Dikirain 5-nya ikut. Ya. Iya kan kalau tandanya X kurang dari 5 sehingga anggotanya 0, 1, 2, 3, sampai 4. 5-nya nggak ikut. Ya. Ya, makasih. Oke. Kurang dari 5, jadi 5-nya nggak ikut. Ada yang lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak Anissa. Jadi untuk yang nomor A ini kan yang kurang dari 5. Pertanyaan saya, berarti itu dari peluang 1, peluang kan salah satu. Nah, dari peluang 1 itu yang Anda hitung ini yang kurang dari 5, berarti sisanya itu dia juga yang peluang yang mengalami shock ya? Kalau sisanya berarti yang tidak mengalami shock. Jadi sisanya itu sisa dari, anggaplah ini kan kurang dari 5, berarti 5 ke atas, 5 lebih gitu, itu tidak mengalami shock. Iya. Silakan, Pak. Bagaimana, Mbak Anissa? Pertanyaan sangat bagus. Iya, Pak. Jika peluang ini adalah kurang dari 5, ditemukan 0,14 sekian, apakah sisanya itu merupakan yang mengalami shock? Sisanya itu yang mengalami shock. Pertanyaannya Mbak Nisa bagus, silakan. Bagaimana Mbak Fahma? Kalau yang kurang dari 5 orang itu yang mengalami shock, berarti sisanya itu yang tidak mengalami shock. Jadi nanti kalau dijumlahkan, peluangnya sama dengan 1. Kurang dari 5 mengalami shock, berarti sisanya yang mengalami shock. Sisanya berapa orang? Yang dari, kan ini kurang dari 5 orang yang mengalami shock. Jadi dari 5, 6, 7 ke atas itu tidak Lebih mengalami dari shock. 5 Tidak mengalami shock. tidak mengalami shock. Itu peluangnya berarti berapa? Yang tidak mengalami shock. 1 dikurangi 0,44049, Pak. Ya, berarti sekian 0,5 sekian ya. Iya. Bagaimana jawaban Mbak Fahma, Mbak Anissa, atau mungkin yang lain dikomentari boleh? Sebentar, Bapak. Hah? Berarti itu agak ini ya, Bapak, agak bertentangan dengan contoh yang dipresentasikan kemarin sama kelompok yang kemarin itu. Yang nomor 3 itu, soalnya yang kemarin itu, soalnya seakan-akan peluang dari 1 itu, peluangnya misal ini ada yang nomor 3 kemarin itu juga komplain, jadi seakan-akan 1 itu, peluang yang 1 itu komplain semua, hanya saja ada yang lebih dari 1 atau ada yang lebih dari 2 atau yang kurang dari 2. Jadi semuanya itu komplain. Kalau yang dari contoh kemarin. Oke, sebelum ke Mbak Fahma, mungkin yang lain silakan dikomentari dari ketidakterimaan Mbak Nisa ini. Ya, di situ bingungnya di situ. Ya, yang lain silakan. Pernyataan Mbak Fahma tadi, saya belum memberikan komentar. Jadi saya belum menjustifikasi pernyataannya benar atau salah atau bagaimana. Jadi saya belum komentar. Saya hanya memoderatornya supaya diskusi ini jalan.
Nanti terakhir baru saya ngasih feedback. Ya, bukan berarti jawaban Mbak Fahma benar atau salah. Benar, saya lanjutkan bukan berarti benar karena saya sebagai moderator. Nanti kalau sudah terakhir baru saya beri pengarahan penjelasan. Silakan yang lain dikomentari. Pak, saya mau berkomentar, Pak. Silakan Mas Hendra. Kalau menurut saya, peluang kurang dari 5 orang yang mengalami shock itu sama dengan peluang dari 5 orang, peluang dari lebih 5 orang yang tidak mengalami shock. Lebih dari sama dengan 5 orang yang tidak mengalami shock. Jadi, sama dengan 5, 6, 7, dan 8, dan seterusnya itu, nilai peluangnya itu sama dengan peluang kurang dari 5 orang yang mengalami shock. Jadi nilainya sama. Jadi setuju sama Fahma ya? Iya, Sama ya? setuju. Jadi yang lebih dari 5 atau lebih itu mengalami shock. Tidak mengalami shock, Pak. Tidak mengalami shock. Tapi Artinya nilai peluangnya sama. sama dengan ini. Iya. Yang tidak mengalami shock lebih dari 5 orang atau lebih, yang kurang mengalami shock. Iya. Terus pernyataan dari Mbak Fahma tadi, bagaimana sisanya? Yang sisanya itu yang 0,5 tadi yang ditanyakan kan peluangnya sama kan 0,4. Sisa dari satu dikurangi. Yang satu dikurangi ini, sisanya itu peluangnya apa? Itu gini. Itu biasanya untuk mencari frekuensi peluang yang kumulatif, Pak. Misalnya kita kalau ini yang dicari lebih dari 5 orang, itu pakai 1 dikurangi yang kurang dari 5 orang itu. Kalau untuk mencari yang peluang lebih dari 5 orang yang mengalami shock. Jadi sisanya Berarti itu gimana ya jelasinnya? kamu berarti bertentangan sama yang tadi kamu omongin. Enggak, maksud saya itu nilai peluang ini itu sama dengan nilai peluang lebih dari sama dengan 5 orang yang tidak mengalami shock. Maksud saya itu, komentar saya. Kalau sisanya itu, maksud sisa itu gimana sih, Pak? Sisa nilai sisanya itu maksudnya 1 dikurangi peluang ini itu merupakan peluang apa? Saya boleh berkomentar, Pak? Gimana Mas Hendra? Mas Hendra dulu di... Oh, okay. Masih belum, Pak. Masih belum bisa. Masih belum bisa menangkap ya. Karena Mas Hendra bilangnya ini peluang ini sama dengan itu tadi. Yang ditanyakan Mbak Nisa adalah sisanya. Jadi 1 min ini kan sisanya. Itu merupakan peluang apa? Gimana Mas Agus? Ada komentar? Untuk sisanya itu mungkin peluang dari lebih dari 5 orang yang mengalami shock. Jadi lebih dari atau sama dengan itu mengalami semua ya? Ya, peluang mengalami shock semua. Mengalami semua. Mengalami shock. Nah, yang sisanya itu lebih dari sama dengan 5 orang yang mengalami shock. Menurut saya seperti itu. Jadi berbeda dengan Mbak Fahma, Mbak Agus ya? Enggak. Ya. Beda, Pak. Beda ya. Gimana saya kembalikan ke Mbak Fahma? Ada perbedaan dengan Mas Agus? Ya mungkin seperti itu, Pak. Mungkin seperti Kayaknya kalau peluang X lebih dari 4, berarti kan mulai dari 5 ya, Pak. 5, 6, 7. ya, Yang shock itu berarti 1 dikurangi 0,4409 itu ya. Sekian ini ya. Jadi menyetujui pendapat Mas Agus tadi ya? Ya. Iya. Saya setuju Pak dengan pendapat Pak Agus. Mas Agus. Mas Agus, saya belum apa-apa. Kalau begitu nggak ada yang kontra, bagaimana kembali ke Mbak Nisa? Mau nerima jawaban dari Mas Agus atau masih ada perkontraan? Agak-agak bingung sih Bapak, tapi kalau misalkan melihat ke contoh yang kemarin itu, contohnya ya sama kayak Agus ini, teorinya. Jadi konsepnya
peluang satu itu ya mengalami semua. Gitu, Bapak. Tapi ini agak-agak bingung kalau misalkan yang pertanyaan yang lain. Jadi yang kalau misalkan yang ditanya itu tidak mengalami, berarti dari satu itu nggak mengalami sama sekali apa gimana gitu. Oke. Jadi Dan jadi sebelum bingung. saya bahas, ada yang berkomentar? Maksudnya Mbak Anissa tuh gimana ya? Mbak Nisa, dipertegas lagi, Mas Hendra masih belum clear. Maksud saya gini, kan kalau misalkan setuju sama Ajus tadi, sama Fahma yang udah diubah lagi setuju Ya. sama Ajus, yang satu peluang satu itu mengalami semua. Oh. Nah itu berarti nggak ada dari peluang itu nggak ada yang tidak mengalami gitu ya. Kalau misalkan yang ditanya itu tidak mengalami itu berarti maksudnya kayak gimana gitu loh. Kayak pendapat saya tadi, nilai peluang yang kurang dari 5 orang yang mengalami shock itu sama aja dengan nilai peluang dari lebih dari sama dengan 5 orang yang tidak mengalami shock. Paham nggak maksud saya? Jadi nilai peluang ini hasilnya itu sama dengan nilai peluang tidak mengalami, tapi yang lebih dari sama dengan 5 orang tadi. Jadi nyarinya pakai yang mengalami shock tadi. Misalnya yang ditanya lebih dari sama dengan 5. Terus misalnya ditanya yang peluang kurang dari 5 orang yang tidak mengalami shock, berarti pakai nilai yang lebih dari sama dengan 5 orang yang mengalami shock. Paham nggak menurut pendapat saya seperti itu? Mau menambahkan, Pak? Oke, silakan. Kalau menurut aku ya Nis ya, kan misalnya dari 10.000 orang, terus yang mengalami shock itu ada 4 orang, berarti sisanya itu tidak mengalami shock. Kalau aku mikirnya kayak gitu. Nah, berarti itu agak bertentangan sama Tetap yang tadi kamu bilang peluang itu mengalami semua gitu. Maksudnya ya makanya itu bingung. balik ke aku yang awal aja kalau pendapatku ya. Jadi peluang X kurang dari 5 itu 0,44049, jadi sisanya yang tidak mengalami shock. Kalau kayak gitu aja. Aduh, makin bingung juga saya, Bapak. Ada yang lain? Saya, Pak. Mas Rijal, silakan Mas Rijal. Mungkin ini mengandung 2 unsur sukses ya, Pak. Yang satu nanyanya yang shock, yang satu yang tidak shock, gitu, Pak. Kalau sukses cuma satu, nggak ada 2 unsur sukses. Iya, Sukses dipandang dari segi yang mana. Kalau ini yang dikatakan sukses itu yang shock, ya kita pandang shock itu sebagai yang sukses. Tapi kalau segi pandang yang lain mengatakan yang tidak shock itu sukses, ya udah yang tidak shock itu sukses, lawannya yang shock gagal. Jadi tergantung dari sudut pandangnya. Kita nggak bisa melihat kedua kesuksesan, adanya cuma satu kesuksesan. Paham ya? Oh ya, Pak. Oke, lanjutin Mas Rijal. Jadi kalau misal mencari yang kurang dari 5 sukses, berarti yang peluangnya sama itu yang lebih dari sama dengan 5 yang tidak sukses, Pak. Suksesmu itu apa dulu? Yang shock. Yang shock. Berarti kamu setuju sama Fahma awal ya? Jadi sisanya itu yang tidak shock. Saya tidak pengaruh dengan Fahma, soalnya bolak-balik dia. Tapi tentang teorinya satu gitu, sama. Bang Rizal itu ini ya mungkin kecondong ke Mas Hendra ini, Bang Rizal ini, menurut saya. Saya sendiri aja. Saya temani Bang, santai saya temani. Siap. Oke, Mas Rijal begitu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Saya Pak mau menjelaskan apa itu namanya. Ya, dari yang saya pahami, yang namanya peluang yang kemarin-kemarin itu kan peluang sukses ditambah peluang gagal itu sama dengan 1. Betul. Ya, terus habis itu di sini di soal ini itu peluang suksesnya adalah yang mengalami shock.
Ya, berarti kan dia sudah sukses. Berarti apa tuh namanya? Ya dia nyarinya peluang suksesnya itu 0,44049. Jadi sisanya yang lebih dari 5 itu adalah peluang gagalnya. Gagalnya itu apa? Gagalnya yang dia pada saat imunisasi dengan vaksinasi tidak mengalami shock. Jadi yang tidak mengalami shock itu gagal. Begitu. Nah, saya kayak Terus kita itu, aku mau tanya ke Anissa. Maksudnya peluang 1 terjadi semua itu apa maksudnya? Mengalami shock semua. Jadi kayak yang Ajus tadi ngomong itu, jadi 1 itu kan peluang kan 1 tuh. Nah, dari 1 itu mengalami semua, artinya mengalami shock semua. Cuma ada perbedaan, ada yang lebih dari 5, ada yang kurang dari 5, tapi ya mereka tetap mengalami semua gitu. Ya, kan dari distribusi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang kemarin itu kan kita sudah megang dasarnya bahwa peluang yang sukses ditambah peluang yang gagal itu sama dengan 1. Jadi 1 itu adalah jumlah dari peluang sukses dan peluang gagal. Jadi nggak mungkin, ya mungkin aja sih peluang suksesnya itu 1, peluang gagalnya itu 0. Tapi kan di sini kan sudah dijelaskan kalau kurang dari 5 orang itu mengalami shock. Jadi kemarin itu saya juga mikir kayak gitu. Jadi mungkin peluang 1 itu ada yang shock, ada yang nggak shock gitu kan. Tapi saya kayak kemarin contoh kemarin di PPT itu nomor 3 itu 1 itu seakan-akan semuanya kena komplain gitu loh. Jadi ini yang benar yang mana gitu. Kalau yang di PPT itu tadi aku lihat ya. Yang nomor 3 itu loh. Kalau yang di PPT itu yang ditanyakan lebih dari 2, Nisa. Lebih yang dari komplain 2, kan. dia mengalami komplain. Jadi kan itu datanya ada 10.000 yang di contoh soal 3. Nah kan kita nggak mungkin menjumlahkan dari 2, 3, 10.000 kan nggak mungkin. Maka dari itu caranya adalah 1 dikurangi yang tidak komplain. Kan sama dengan 1 dikurangi yang tidak komplain itu kan sama dengan yang komplain gitu. Oke, nah, oke ya itu. Tapi di sini saya PPT-nya. Nah, ini kenapa dia pakai peluang tetap peluang yang komplain? Yang mana? Yang P 0,005 itu? Iya, apakah komplain sama nggak komplain? Itu kalau dari pemahamanku itu adalah pertemuannya, paham nggak? Jadi walaupun dia tidak komplain, itu tidak di P-nya yang kecil ini itu tidak dikurangi 1. Jadi pengurangan 1 itu di P yang besar. Berarti ini kata-kata bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan nggak berarti apa-apa gitu tah? Sebentar. Itu bingungnya gitu. Jadi aku masih terikat yang contoh kemarin. Ini yang bener yang kayak gimana gitu. Jadi bingung. Ya. Saya mau masuk bagaimana ya. Pak Aziz? Jadi membahas kelompok sebelumnya. Iya. Jadi flashback. Gimana Mas Agus? Ada kalau tadi yang ini katakan, nah bagaimana kalau kita cari yang lebih dari 5 orang yang mengalami shock? Berarti kan 1 dikurangi ini kan kalau gitu kan. Kalau kurang lebih dari sama dengan 5 orang yang mengalami shock. Yang mengalami shock loh ya. Bukan yang tidak mengalami shock. Kan 1 dikurangi ini kan 0,4 sekian ini kan. Itu yang lebih dari sama dengan 5 orang. Nah, saya pro sama Mbak Anissa ini. Nah, bagaimana kalau misalnya yang tidak mengalami? Nah, itu yang juga saya bingungkan, Mbak. Nah, itu makanya. Ya. Kok jadi bingung saya? Bingung semua jadinya.
Oke, yang jelas kita dalam memandang kesuksesan itu cuma satu. Kalau shock itu kita katakan sebagai yang sukses, maka yang tidak shock itu negasinya, yang gagal. Tapi sebaliknya, kalau yang tidak shock itu kita katakan sukses, maka sebaliknya adalah yang gagal, artinya yang shock. Jadi peluangnya kita menentukan bergantung pada mana yang sukses. Itulah peluangnya kesuksesan. Nah, sekarang ini kasusnya untuk yang shock dan tidak, berhubung yang ditanyakan di sini dan peluang yang bisa kita cari itu diketahui bahwasanya peluang 5/10.000 itu yang mengalami shock. Mengalami shock. Nah, jadi itu peluang yang mengalami shock. Maka X-nya adalah kita sesuaikan, berarti X banyaknya yang mengalami shock. Jadi menyesuaikan antara P dengan X-nya. Kita katakan sukses itu sebagai yang mengalami shock, karena peluang X-nya adalah yang mengalami shock. Tetapi nanti kalau ada pertanyaan yang tidak mengalami shock, maka peluangnya bukan 5/10.000. Jadi sisanya berapa ya? 1 min yang tidak mengalami shock. Oke, sekarang kita melihat ke kasusnya. Untuk kasus ini kita katakan sukses adalah yang mengalami shock. Kita katakan sukses dalam tanda petik. Bukan berarti kalau nggak shock gagal gitu, bukan. Tapi di sini dalam tanda petik yang kita katakan sukses itu adalah yang mengalami shock. Kita fokuskan yang mengalami shock saja. Itu kita katakan sebagai peristiwa atau kejadian sukses dengan peluang 5/10.000. Peluang X-nya adalah 5. Di sini misalkan peluang X-nya kita katakan kurang dari 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Atau peluang X kurang dari 5. Ya, peluang X kurang dari 5. Dengan nilai peluangnya adalah peluang suksesnya 5/10.000, sehingga dalam 10.000 kita bisa mengetahui rata-ratanya, yaitu lambda N kali P5. Angka 5 di sini bukan berarti 5 orang yang mengalami shock, bukan. Tapi 5 rata-rata. Ya, bukan 5 orang yang mengalami shock. Yang mengalami shock adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. 5-nya bukan orang, tetapi rata-rata. Oke, bisa dibedakan ya, karena tadi ada yang ditanyakan. Nah, sekarang peluang X yang kurang dari 5 bisa lihat di layar saya kecil ya. Kecil, Pak. Nggak kelihatan, Mbak. Nggak kelihatan. Stop share screen, Pak. Gimana? Share screen-nya boleh saya? Ya, tutup aja, Mbak. Terlihat di papan? Ampun. Sudah ya. Anggaplah kita katakan yang mengalami shock itu kejadian yang sukses. Yang kita cari peluang banyaknya yang mengalami shock kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Sisanya itu berarti peluang yang mengalami shock lebih dari 5. Kita harus mencamkan dari 10.000 ini kita katakan peristiwa shock adalah yang sukses. Bukan berarti semuanya shock. Ya, bukan berarti semuanya shock, enggak. Tetapi di sini kurang dari 5 dan lebih atau sama dengan 5 bukan berarti semuanya pasti mengalami shock, bukan. Tapi mungkin. Karena di sini mencari peluang. Bisa 6 orang, bisa
orang, bisa 5.000 orang, bahkan bisa semuanya shock. Tapi kita nggak tahu berapa yang shock. Bukan berarti semuanya pasti shock, enggak. Kalau pasti enggak, karena ini peluang. Tetapi antara 5 sampai 10.000 ini ada kemungkinan orang mengalami shock. Jadi sisanya yang ditanyakan Mbak Anissa tadi itu adalah yang lebih dari 5 kemungkinan mengalami shock. Banyaknya bisa 5, 6 sampai 10.000. Berarti katanya Mbak Anissa tadi berarti semuanya shock. Bukan pasti shock, tapi kemungkinan bisa terjadi semuanya shock karena nggak ada sesuatu yang mustahil. Jadi di sini namanya peluang mungkin terjadi. Nah peluangnya berapa kalau segitu? Ya sisanya 1 min yang dicari Mbak Fahma tadi 0,5 sekian. Dari sini satu masalah dulu Mbak Anissa bisa dipahami. Mungkin Pak. Ini bukan berarti peluang satu itu semuanya berarti shock, nggak ada yang nggak shock, bukan begitu. Peluang satu itu sisanya, berarti yang dicari adalah yang kurang dari 5 itu banyaknya yang mungkin shock, maka selebihnya bisa 5, 6 sampai 10.000 itu mungkin terjadi shock. Itu peluangnya segitu. Yang namanya peluang belum tentu terjadi ya. Kalau satu pasti terjadi. Nah, satu terjadi